oleh Ustadz kenalan dari keluarga ini. Dan ini atas ulah keluargaku sendiri. Halo para bos-bos kalian, aku sebagai karyawan-karyawan kalian akhirnya kembali lagi untuk membahas terkait dengan koleksi cerita horor kembali gitu ya. Jangan lupa dan harus untuk di subscribe, like, dan di komen ya untuk nama berkembang lagi pada channel ini. Oke, yuk kita cerita dari awal sampai dengan akhir. Oke, diawali dari pengirim kita bernama Nala dari Jawa Timur. Halo Nala dari Jawa Timur. Ya memang kejadian ini terjadi di tahun 2021 kayak gitu. Nah memang ini itu ya sebuah pemuja setan atau pemuja jin yang memang ini dilakukan oleh ayahnya Nala tersebut. Kita sebut namanya ayahnya Nala itu Bapak Rojak. Bapak Rojak sekitar berusia 55 tahun kayak gitu. Berusia 55 tahun. Dia memang ini tinggal dengan bersama ibunya, Ibu Maya. Ibu Maya dan Bapak Rojak merupakan pasangan suami istri yang memang itu sudah cukup lama gitu lah ya. Memang usia ibunya itu sekitar 48 tahun, ya sekitar 7 tahun gitu ya selisih usianya kayak gitu. Nah kita profil dulu ini mana ya memang ini diawali dari ibunya yang tanpa ada apa-apa tuh ya sakit gitu loh, tiba-tiba banget gitu loh. Terus dibawalah ke rumah sakit, ya memang kok ini nggak sembuh-sembuh gitu loh. Terus-terusan malah makin parah gitu loh, kata yang disampaikan oleh dokter gitu. Nah semakin hari semakin parah, semakin memburuk keadaannya yang ya innalillahi gitu lah ya, sampai dengan meninggal dunia dari Ibu Maya tersebut kayak itu. Nah kayak gitu, ternyata memang ya dalam keadaan rumahnya pun sebenarnya Nala ini ketika usianya berada di masih SMA itu ya bisa dikatakan merasakan hal-hal yang keanehan-keanehan atau kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh ayahnya. Yang memang ketika ia berangkat pagi-pagi itu belum pulang gitu loh, pulang jam 10 jam 11 malam. Dan itu ya Nala pun karena memang masih usia ya sangat masih muda gitu ya, SMA tadi, nggak apa ya, ada rasa sungkan untuk nanya ke orang tuanya, ada rasa untuk kayak nggak usah deh, aku nggak usah tanya gitu lah ya. Nah terus ya ketika itu ya udahlah terus-terusan pulang seperti itu gitu loh, sampai dengan tadi yang aku bilang kalau ibunya sampai dengan meninggal, dan itu pun dalam keadaan tetap nggak ada rasa peduli sama istrinya sendiri atau cuek lah ya, bisa dikatakan kayak gitu. Nah setelah kematian atau dari ibunya ini wafat, Ibu Maya ini meninggal dunia, itu ada sekitar waktu sebulanan. Itu tiba-tiba dari kondisi perekonomian dari ayahnya ini kok semakin bagus gitu lah, kok semakin banyak hal-hal yang di luar nalar. Maksudnya kok bisa ayah ini bisa beli mobil dua, beli rumah baru yang termasuk yang hal-hal yang mewah banget gitu loh ya. Terus juga bisa beli TV yang lebar yang panjang gitu loh. Terus juga bisa beli hal-hal yang lain gitu loh, yang memang ini dilakukan oleh ya tadi si ayahnya tersebut gitu loh. Dan ketika itu pun sebenarnya Nala pun sebenarnya merasakan banyak hal-hal kejanggalan-kejanggalan, dimulai dari ya ketika itu gitu loh ya. Itu di rumah itu
di rumahnya Nala pun itu ada hal yang ia pun ada ruangan tertutup yang Nala pun sebenarnya ingin tahu apa di dalam hal ruangan tersebut gitu loh. Apakah ada sesuatu di sana atau bagaimana gitu loh ya. Ya memang sebetulnya Nala pun ya ketika itu kayak coba untuk membuka, dan ketika dibuka itu seberapa kagetnya bahwasanya itu tuh ya ada sebuah kayak buntelan gitu lah ya, buntelan yang itu tuh ternyata ketika Nala sudah besar saat ini itu baru ngeh bahwasanya itu merupakan tanah kuburan gitu loh, yang diikat oleh ya apa yang namanya ya, yang warna putih itu loh, tanah kuburan gitu loh, yang untuk ya maaf ya untuk mayat kayak gitu. Dan memang itu ada di ruangan tersebut karena memang kan di saat itu Nalanya masih kecil gitu, jadi belum terlalu paham apa yang terjadi di rumahnya tersebut kayak gitu. Dan akhirnya ayah ini naik sampai dengan kaya raya, terus ada keanehan-keanehan yang tadi sudah aku sampaikan. Ketika itu ya coba untuk memang belum belum memang belum memanggil. Nah ketika itu karena memang kondisinya ini kurang nyaman di rumah, kondisi ini mencekam, panas, lembab, nggak nyaman gitu kan, hingga akhirnya tuh dari Nala itu pindah ke rumah apa ya sih bisa dikatakan sepupunya gitu loh ya, atau dari ya masih di keluarga besar juga sih gitu loh, pindah nggak jauh juga dari rumah tersebut gitu loh. Akhirnya ayah ini tinggal sama ya tinggal sendiri, adalah istilah itu ada supir, terus juga ada pembantunya gitu loh. Dan memang katanya juga dari ya supir ataupun tukang kebunnya itu juga merasakan sama yang disampaikan oleh Nala, itu ada rasakan melihat seorang perempuan itu datang kos-kosan dan lain sebagainya kayak gitu. Dan ketika itu ya dari ya itu kelilingnya tuh akhirnya coba untuk dicari tahu apa penyebab ini terjadi gitu lah ya. Dan memang ini ada keanehan sama si ayah tersebut gitu lah ya. Memang akhirnya coba untuk Nala dan juga tadi para pekerja yang ada di rumah tersebut memanggil ustadz yang memang dipercaya gitu lah. Ketika dipanggil ternyata memang ini ustadz ini sangat cukup baik gitu lah. Melihat bahwasanya memang ini ketika diceritakan sama Nala dari awal sampai dengan akhir gimana nya penajin apa di rumahnya dan bagaimana ini bisa terjadi dan juga apa aktivitas ayahnya ini, itu kan bikin aneh kan, bikin kayak curiga gitu lah. Dan akhirnya ya ustadz ini punya ide gitu bahwasanya kenapa aku nggak yang membongkar aja punya usut dari apa yang keanehan yang ayahnya lakukan gitu. Apa yang dilakukan, yakni ayah ini berpura-pura sebagai berhutang, kayak minjem uang lah ya, berhutang lah sama aja, minjem uang ke ayahnya Nala bernama Ayah Rujak tadi. Dan ketika itu ya apa yang terjadi gitu lah, karena ternyata memang sebelum itu ketika ada tangga yang lain itu meminjam kepada ayah sekitar uangnya 130 jutaan, itu sebulan kemudian itu tetangga tersebut yang meminjam uangnya, kita sebut namanya ayah Adi lah ya. Ayah Adi ini sebulan kemudian setelah minjem uang dengan ayah Rojak ini meninggal dunia. Nah kecurigaan itukah, apakah betul yang akan terjadi oleh ustadz ini atau gimana gitu loh ya. Makanya di sana ide lah itu muncul dan dilakukan oleh ustadz tadi gitu loh ya. Dan suatu hari singkat cerita tibalah di hari tersebut yang memang ini dilakukan oleh ustadz kayak itu, dilakukan oleh ustadz yang memang atas dasar dari persetujuan dari Nala dan juga para ART-nya tersebut kayak itu. Dan memang ketika itu Nala yang kasih tahu kayak di telepon itu, kalau Pak yang pekerjaannya kita sebut namanya Pak Odi. Halo Pak Odi, nanti kalau misalnya ada orang yang ingin masuk ke rumah nggak apa-apa, suruh aja masuk ya. Itu kan memang keadaan Nala ini itu masih di rumah
sepupunya tadi, sebutlah namanya Kak Bayu, di rumahnya Kak Bayu kayak gitu dipanggil lah. Nah memang itu kok si ustadz ini ya nggak berpenampilan sebagai ustadz gitu loh, nggak pakai sorban, nggak pakai peci, nggak pakai baju koko, nggak pakai celana bahan, tapi ya berperilaku seperti orang normal aja gitu loh, yang minjem uang. Nah terus datanglah ke rumah Manala dan minjem uang ke ayah tersebut, kayak, "Pak, betul nggak ya kalau bapak nih bisa meminjamkan uang karena aku butuh banget nih untuk perawatan, butuh banget untuk anak aku yang dirawat rumah sakit ini lebih sehat lagi, Pak, boleh nggak ya?" Itu sebenarnya hanya sekedar bullshit, ataupun maaf ya, hanya sekedar bohong aja dari ustadz tersebut biar dipinjamkan uangnya kayak gitu. Nah akhirnya, "Oh iya, sebentar ya, saya coba masuk ke dalam dulu," gitu loh. Nah disiapkanlah itu, dan beberapa menit kemudian keluarlah ayah tersebut dengan membawa sebuah gepokan uang sebesar 50 juta yang dipinjamkan oleh ustadz tadi gitu loh ya, oleh ustadz tadi sebesar 50 juta, dan diberikanlah. Dan di sana itu syaratnya itu harus jarum lah ya, jarumnya ini yang diberikan oleh ustadz ini harus ditunjukkan ke jari tunjuk gitu loh ya, nanti itu dicap ke sebuah kain putih atau kain orang meninggal kayak gitu lah ya. Yang ini nanti untuk tanda tangan di sana, ada tanda tangan ustadznya, dan nanti entah dia didoain atau apa gitu lah sama si ayah tersebut kayak gitu. Dan sampai dengan meninggal dunia niatnya seperti itu kayak gitu. Nah akhirnya di sana ya udahlah, dipinjamkan pula lah. Nah kita beralih ke sebulan kemudian setelah ustadz ini minjem uang, apa yang akan terjadi, apakah dia meninggal ataukah apa tetap sehat walafiat atau bagaimana gitu lah ya, bekerja atau tidak nih pesugihan ataupun ya pesugihan orang kaya tadi gitu lah ya. Nah ketika itu ternyata ya alhamdulillah ustadz ini masih sehat walafiat, karena memang pertama itu ya tidak menggunakan uang sama sekali atau tidak menggunakan uang spesial pun untuk keperluan pribadi, itu hanya disimpan aja untuk coba dites oleh ya ustadz tadi kayak gitu. Itulah alasannya gitu ya. Terus ketika itu ayah ustadznya ini datang lagi ke ayah gitu lah ya, kayak, "Assalamualaikum Pak, ini saya mau kembalikan uang yang kemarin dipinjamkan ya Pak, nih uangnya." Nah diberikanlah kepada bapak Rojak gitu lah ya. "Oh iya, terima kasih." Nah di situ pembicaranya dari ayah Rojak pun sebenarnya kayak bingung gitu loh, kok masih sehat, loh kok masih hidup, harusnya kan meninggal dunia gitu kan alasannya, maunya nya seperti itu gitu, bekerjanya seperti itu. Nah akhirnya kayak, oh ya udah, akhirnya masuk lagi ke dalam dan pulanglah ustadz tersebut kayak gitu. Nah ada sekitar seminggu kemudian itu dapat kabar dari Pak Odi, pekerjaan tadi gitu lah ya. "Halo Non, ini ngabarin Nala gitu lah ya. "Halo Non, ini coba sini ke rumah, ini ayah Roja kok kenapa-napa gitu, kayak sakit gitu lah ya, dan ya udah mulai makin parah gitu lah ya." Dan memang ketika itu sampai dengan meninggal dunia dari ayahnya Nala tersebut atau ayah Roja gitu, karena memang ternyata itu karena apa yang tadi di doa-doakan ketika tadi ayah ustadz ini minjem uang ini, itu tidak apa ya namanya, tidak berba tidak ba, tidak manjur gitu yang dilakukan oleh ayah ini kepada ustadz tadi kayak gitu. Dan memang berakibatlah mental dari jimat-jimat ini kepada sang ayah tadi yang melakukan ini gitu. Jadi berbalik arah ke apa yang dilakukan oleh ayahnya ini kayak gitu. Itulah akhir cerita dari ayah ini. Memang ini niatnya memang ya kalau kita bisa lihat dan kita bisa tahu gitu ya, memang berarti termasuk yang orang-orang yang jujur gitu kan, pekerjaan dari yang ada di rumahnya Nala ini kayak tadi, dari supirnya, terus juga pekerja dari potong rumputnya, terus juga
juga dari ART-nya dan lain sebagainya itu kompak gitu loh untuk membuka apa yang sebenarnya terjadi kayak gitu. Dan juga sebenarnya yang tidak kalah pentingnya ini Ustadz tadi yang memang membongkar semua apa yang dilakukan oleh ayat tersebut kayak itu, dimulai dari apa yang ada di ruangan sampai dengan ya pesugihan uang nanti yang memang itu diinginkan untuk menjadi orang kaya yang memang ini untuk dilakukan diinginkan oleh sang ayahnya tersebut gitu. Karena memang mungkin karena juga terus diejek sama tetangganya meren gitu ya, karena memang butuh uang atau lain sebagainya, pengen jadi orang kaya, akhirnya ya dengan jalan yang kurang, bukan kurang lagi, memang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang ya orang-orang yang bersugihan kepada kita, hal-hal yang kurang baik lah, hal-hal yang kurang sopan, hal-hal yang hal-hal yang seperti itu gitu ya, dilakukan oleh sekitar kita bahkan diri kita gitu ya. Semoga bisa menilainya banyak hikmah, banyak makna pada cerita dan kejadian kali ini. Subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Bye.